Halo semuanya, nama saya Muhammad Ivan Rizky Hardianto dengan NRP 2024-235002. Hari ini saya ingin membahas sektor yang paling utama dan mendesak untuk diperbaiki di Indonesia, yaitu pendidikan. Pendidikan adalah fondasi bagi pembangunan manusia, kemajuan ekonomi, stabilitas politik, dan citra Indonesia di mata dunia. Selama beberapa dekade, Indonesia menghadapi ketimpangan mutu pendidikan. Data menunjukkan kesenjangan kualitas sekolah antara kota besar dan daerah tertinggal masih sangat lebar. Indeks pembangunan manusia kita tertinggal dibanding negara tetangga seperti Malaysia dan Thailand. Selain itu, hasil survei PISA menunjukkan kemampuan literasi, numerasi, dan sains pelajar Indonesia masih di bawah rata-rata dunia. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah telah mengucurkan dana besar melalui kebijakan wajib belajar 12 tahun, dana BOS, dan program Indonesia Pintar. Namun, masalah infrastruktur sekolah yang tidak merata, kurangnya kualitas guru, dan minimnya adaptasi kurikulum abad 21 masih menjadi penghambat. Di era globalisasi dan integrasi ASEAN, mutu pendidikan yang rendah menjadi salah satu penyebab daya saing tenaga kerja Indonesia masih lemah. Jika kita memakai paradigma konstruktivisme dalam hubungan internasional, kualitas pendidikan bukan hanya soal kebijakan domestik, melainkan juga hasil konstruksi identitas nasional dan persepsi internasional. Negara-negara maju memandang pendidikan sebagai bagian dari soft power yang menciptakan citra positif, meningkatkan pengaruh budaya, dan memperkuat posisi tawar di forum global. Sebaliknya, bila Indonesia gagal mereformasi pendidikan, akan terbentuk persepsi internasional bahwa kita hanya pasar tenaga kerja murah dan bukan mitra setara dalam inovasi. Untuk itu, upaya yang harus dilakukan mencakup peningkatan kompetensi guru secara menyeluruh, modernisasi kurikulum berbasis digital, pembangunan fasilitas pendidikan yang setara di seluruh wilayah, serta kerjasama internasional dalam riset dan pertukaran pelajar. Investasi di sektor pendidikan harus diprioritaskan bukan hanya sebagai pengeluaran, melainkan sebagai strategi diplomasi dan pembangunan peradaban. Jadi kesimpulan yang saya jelaskan adalah dari kasus ini kita belajar bahwa pendidikan adalah pilar kedaulatan dan daya saing bangsa. Jika sektor ini diperbaiki secara serius, Indonesia tidak hanya akan tumbuh menjadi ekonomi kuat, tetapi juga diakui sebagai bangsa yang bermartabat dan maju di percaturan global. Terima kasih.